Halo, ketemu lagi di channel R7. Baiklah, karena ini opening speak, jadi kita seru-seruan. Eh, nah, ini baru benar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ronaldo Aidil Putra dengan NIM C1F021094 akan menjelaskan dan membuat video mengenai untuk memenuhi tugas UAS Filosofi Ekonomi Islam. Eh, yang akan kita bahas adalah tentang kasus, bukan kasus sebenarnya, cuman lebih ke topik ya. Jadi kasus ini tentang money dan cryptocurrency dalam pandangan Islam dan pro dan kontra terus terjadi mengenai boleh atau tidaknya keduanya digunakan dalam hukum Islam. Nah, untuk kali itu akan kita bahas. Check it out. Jadi, yang akan kita bahas untuk topik kali ini yaitu tentang mata uang elektronik atau e-money dan mata uang kripto atau cryptocurrency adalah dua mata uang yang marak digunakan belakangan ini. Perkembangan dunia di sekitar kita makin go digital. Jadi mendorong kehadiran kedua hal yang beberapa dekade sebelumnya itu tidak ada. Jadi ini masih baru. Terus untuk menyikapi kehadiran dua uang baru ini, ada baiknya kita juga melihat dalam perspektif syariahnya. Tentu perdebatan sering terjadi jika membahas masalah ini, namun pada akhirnya Islam selalu punya jawaban. Kan begitu? Ya kan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Hmm, sedikit pamer nih sama mic-nya. Jadi Islam itu punya jawaban. Jadi itu fenomena pro dan kontra. Jadi di awal 2021 Bitcoin jadi salah satu di antara banyaknya aset kripto yang nilainya naik berkali-kali lipat. Kenaikan yang begitu cepat ternyata juga diikuti dengan penurunan yang tajam. Tajam. Fluktuasi yang tidak stabil ini membuat perdebatan tentang aset kripto jadi kian panas. Oleh karena itu, di Indonesia sendiri, perdagangan mata uang kripto dilegalkan dalam peraturan Bapepti Nomor 5 Tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Meski begitu, regulasi yang masih baru ini tetap bisa menimbulkan risiko bagi nasabah uang kripto. Jadi, cryptocurrency sebagai alat pembayaran masih jadi perdebatan di Indonesia dan negara-negara lain. Salah satunya adalah belum terpenuhinya unsur dan kriteria Bitcoin dan mata uang digital lainnya sebagai mata uang yang berlaku. Bahkan Bank Indonesia melarang menggunakan mata uang kripto sebagai alat pembayaran dan hanya mengakui rupiah. Oke, next. Jadi, e-money menurut fatwa DSN MUI dan perspektif keuangan syariahnya. Menurut fatwanya MUI, uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut. Satu di antaranya diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Yang kedua, jumlah nominal uang disimpan secara elektrik dalam suatu media yang teregistrasi. Terus, jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan, sebagai yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Terus, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
Uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang biasa, memiliki fungsi dan nilai yang sama. Namun, dalam bentuknya itu berbeda. Kalau uang itu dalam bentuk kertas. Ya, oke, kalau e-money itu dalam bentuk digital. Dia di dalam HP. Jadi, e-money ini bergantung pada substansi dan barang yang ditransaksikan. Jadi, bisa disimpulkan bermuas bermua bermuamalah dengan uang elektronik adalah mubah, sah dan halal. 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 Selama memenuhi selama memenuhi prinsip-prinsip syariah muamalah. Oke. Dan untuk cryptocurrency menurut DSN MUI, jadi MUI ini belum atau tidak merilis fatwa terkait hukum fikih transaksi dengan Bitcoin. Namun, bisa ditinjau dengan melihat syarat-syarat benda dalam dikatakan sebagai uang menurut Al-Ghazali. Yang pertama katanya uang tersebut dicetak dan diedarkan pemerintah. Terus pemerintah menyatakan bahwa uang tersebut merupakan alat pembayaran yang resmi di suatu wilayah dan pemerintah memiliki cadangan emas dan perak sebagai tolak ukur dari uang yang beredar. Oke. Persoalan uang kripto ini juga mulai sering dibahas oleh ulama-ulama Islam karena tentu perspektif Islam sangat dibutuhkan dalam melihat fenomena yang terjadi sekarang. Jadi kita nih sebagai umat muslim di dunia, kita harus pandai-pandai dalam mengelola keuangan, baik itu digital maupun non-digital. Untuk itu, eh, kalau dalam perspektif Islam, e-money itu ada banyak. Contohnya yang saya pakai itu Dana. Itu hukumnya mubah, jadi boleh, halal, dan sah pembayarannya. Selagi tidak melenceng dari eh, syariah muamalahnya gitu. Terus kalau untuk kripto tersendiri itu masih belum ada kejelasan dari MUI, Fatma MUI. Jadi untuk itu, untuk menyikapi e-money dan cryptocurrency, MUI telah merilis fatwa mengenai penggunaan uang elektronik. Tuh, benar. Namun tetap perlu berhati-hati dalam menggunakan dengan mengikuti batasan-batasan syariah dalam bermuamalah dan memperhatikan akad transaksi yang terjadi. Jadi dalam transaksi Islam tuh harus memang benar-benar memenuhi syarat akad-akad yang sah dan boleh dilakukan. Masih minimnya regulasi cryptocurrency itu berpotensi menimbulkan penyalahgunaan. Untuk menghindari mudarat, ada baiknya menunggu regulasi resmi terutama fatwa ulama terkait kegiatan muamalah tersebut. Jadi kalau pakai e-money itu boleh, asalkan ada batasan-batasannya menurut syariah Islam. Tapi kalau cryptocurrency itu masih menimbulkan potensi penyalahgunaan. Jadi mending kita tunda dulu. Perlu diperhatikan bahwa dasarnya dalam segala kondisi perlu menerapkan kaidah menolak kerusakan lebih utama daripada menarik kemaslahatan. Oke, sekian dulu. Kurang dan lebih mohon maaf jika ada salah kata. Di sini saya juga manusia, serba salah. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.